Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan luar biasa ya. Berjumpa kembali dengan Pak Pendeta Udin Firman Hidayat di channel Belajar dengan Gembira. Nah, selamat untuk anak-anak yang sudah belajar dengan sangat luar biasa di kelas 1 dan saat ini boleh naik di kelas 2. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 2 ini, untuk pelajaran 1, kita akan bersama-sama belajar tentang tema menghormati orang tua. Kenapa ya kita harus menghormati orang tua kita? Mari kita simak lebih lanjut pelajaran kita hari ini. Shalom anak-anak. Hari ini di pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 2, kita akan belajar bersama tentang tema menghormati orang tua. Mungkin anak-anak pernah mendengar kisah tentang Malin Kundang yang diceritakan oleh ayah bunda atau bapak ibu di sekolah. Ya, Malin Kundang adalah sebuah legenda dari Sumatera Barat yang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka. Sejak kecil ibunya mendidik, merawat, membesarkan Malin Kundang dengan penuh kasih, sehingga ia boleh menjadi orang yang sukses. Tetapi ketika ia sukses, ia lupa dan bahkan tidak mau mengakui ibunya di hadapan istri dan anak buahnya. Karena kemarahan dan sakit hati yang dialami oleh ibunya, ia dikutuk menjadi batu. Nah, ini gambarnya ya. Nah, siapa di antara anak-anak yang mau menjadi anak seperti Malin Kundang? Anak yang durhaka, lalu kemudian hidupnya menderita. Tentu tidak boleh ya. Semua anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Kisah Malin Kundang adalah contoh anak durhaka yang tidak boleh kita contoh di dalam hidup sehari-hari. Orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sejak kita di dalam kandungan sampai kita kembali kepada Tuhan, peran orang tua amatlah sangat penting. Karena begitu pentingnya peran orang tua, maka di dalam 10 hukum atau yang biasa kita kenal dengan Dekalog atau Dasatita yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, maka di hukum yang kelima, Tuhan memberikan pedoman hidupnya agar kita menghormati dan menghargai orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Mari kita baca bersama-sama bunyinya hukum yang kelima. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, inilah bunyi hukum kelima yang berbicara tentang perintah supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, mengapa orang tua begitu penting di dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberikan perintahnya supaya kita menghormati orang tua? Yang pertama adalah bahwa orang tua merupakan wakil Allah dalam keluarga kita. Ayah dan ibu adalah wujud kehadiran Tuhan yang bisa kita rasakan secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Allah
dapat kita rasakan melalui kasih orang tua kita. Dengan demikian, ketika kita mentaati orang tua dalam hal yang baik, berarti kita mentaati Allah. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, berarti kita melakukannya kepada Allah. Yang kedua, orang tua sangat penting perannya karena orang tua telah mendidik anak-anaknya baik secara jasmani dan rohani. Orang tua menjadi tempat pertama kita ada di dunia ini dan kita mendapatkan pendidikan. Baik pendidikan jasmani, misalnya orang tua mengajarkan caranya berjalan, orang tua mengajarkan cara kita makan, mandi, berpakaian, merawat rumah, bekerja sama dengan orang lain, dan lain-lain. Orang tua juga mendidik kita secara rohani. Mereka mengenalkan kita kepada Tuhan. Mereka juga yang mengajarkan kita berdoa dan beribadah di gereja setiap hari Minggu. Orang tua juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Yang ketiga, mengapa orang tua menjadi penting di dalam kehidupan kita? Karena orang tualah yang merawat dan mencukupi kebutuhan kita. Orang tua menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan makan, menyediakan kebutuhan pendidikan, juga menyediakan kebutuhan kesehatan kita, dan lain-lain. Sebagai orang tua, mereka berupaya dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan untuk memberikan kehidupan yang baik, yang layak bagi kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, peran orang tua menjadi sangat penting bagi kita sebagai seorang anak. Nah, karena orang tua menjadi sangat penting di dalam hidup kita, maka kita diajak oleh Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua kita? Yang pertama, kita menghormati orang tua dengan bersikap sopan. Ya, bersikap sopan itu berarti kita berkata-kata dengan sopan. Ketika kita hendak keluar rumah, lalu kemudian kita selalu berpamitan. Ya, kita selalu mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu. Misalnya, kita diberikan jam baru, maka harus dibiasakan kita mengucapkan terima kasih. Atau mungkin hari ini ibu memasak makanan untuk kita, maka kita mengucapkan terima kasih sebagai salah satu cara kita menghormatinya. Yang selanjutnya, kita juga perlu mengucapkan kata tolong saat kita meminta bantuan mereka. Misalnya, ketika kita tidak bisa untuk mengikatkan tali sepatu, maka harus dengan kata tolong. Ibu, tolong ikatkan sepatu saya. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita harus senantiasa meminta maaf jika kita berbuat salah. Yang kedua, cara kita menghormati orang tua yaitu dengan mendengarkan dan mentaati nasihat orang tua kita. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal, yaitu Raja Salomo, di dalam Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran
ibumu. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau kita salah, kadang-kadang orang tua pasti memberikan nasihat supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Semuanya yang dikatakan oleh orang tua harus kita dengarkan baik-baik, kita taati, dan tidak boleh kita bantah. Yang ketiga, cara kita menghormati orang tua kita, yaitu dengan membantu orang tua di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Misalnya kita membantu membersihkan rumah dan halaman, menyapu, mengepel, atau kita membersihkan tempat tidur. Ya, ketika kita bangun, nah kita rapikan tempat tidur, kita lipat selimut kita. Atau dengan cara mencuci alat makan kita sendiri. Misalnya, setelah kita makan, maka piring itu tidak kita taruh begitu saja, tetapi kita cuci sendiri. Atau juga bagi anak-anak yang memiliki adik, kita bisa membantu orang tua dengan menjaga adik kita. Ingat nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita sungguh-sungguh mentaati dan menghormati orang tua kita, karena mereka adalah wakil Tuhan yang diberikan bagi kita. Melalui mereka lah Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka seperti malin kundang, tetapi mari kita menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, dan hormat terhadap orang tua kita. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang tema menghormati orang tua. Jangan lupa ya, kita harus selalu menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya, tetap di channel ini ya. Kita tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin untuk cuci tangan. Dadah. Tuhan memberkati kita. Amin.